بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita hingga saat ini, yang jikalau seseorang menghitung nikmatnya, yaitu nikmat Allah, maka dia tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selanjutnya, salat dan salam marilah kita agungkan, kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para pemirsa Masjid TV dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi antum semua dan juga dimudahkan segala urusannya, diselesaikan segala masalahnya dan juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembelajaran tahsinul Quran atau tahsin dan tajwid Al-Quran, yang mana pada malam hari ini kita masih dalam pembahasan makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Sebelum saya lanjutkan pembahasan makharijul huruf, kita akan mengulang sedikit beberapa huruf yang sudah kita pelajari, yaitu pada bagian ada ujung lidah bertemu gusi atas. Itu ada huruf ta, da, dan to. Yang pertama ta, yang kedua da, yang ketiga to, ya. Baik, saya akan coba ulangi. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Selanjutnya huruf dal. Da, di, du, ad, id, ud, adda, iddi, uddu. Selanjutnya huruf o. Po, ti, tu, apo, ito, uto. Da dan to itu termasuk huruf qalqalah, ya. Maka harus dipantulkan. Saya ulangi. Po, ti, tu, apo, ito, uto, apo, iti, utto. Ini sama tempatnya, tempat keluarnya sama, akan tetapi yang membedakan adalah sifat hurufnya. Maka sifat huruf yang dipunyai oleh to yaitu ada isti'la, pangkal lidah naik ke langit-langit. Jadi seperti ini, menempel. Karena kalau tidak menempel dia tidak akan tebal. Selanjutnya pada tempat ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dekat ke bawah, yaitu ada 3 huruf juga. Yang pertama huruf zai, ya. Yang kedua sin, yang ketiga sod. Baik, saya akan coba praktekkan lagi cara pengucapan huruf sa, za, dan so, ya. Za, zi, zu, az, iz, uz, azza, izzi, uzzu. Sa, si, su, as, is, us, assa, issi, ussu, ya. Selanjutnya huruf sod. Nah, huruf sod ini dia tebal, ya, sama tempatnya, tempat keluarnya sama, akan tetapi pangkal lidah naik ke langit-langit, ya. Itulah yang membuat tebal. So, dan tidak perlu monyong. So, atau ada, mohon maaf, ya, ada siulan. So, tapi so, ya, so, si, su, aus, ya, tidak perlu aus, ya, biasa saja, ya. Itu sudah tebal dan sudah sempurna. Aus, is, us,
asso, issi, ussu, ussu. Baik, para pemirsa Masjid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak di papan tulis. Kita akan masuk ke dalam huruf al-fam, ya. Al-fam saya akan hapus terlebih dahulu. Al-fam itu adalah bibir atau asy-syafatain. Asy-syafatain yaitu kedua bibir. Karena ini huruf-huruf yang terbilang mudah, tidak terlalu sulit ketika mempraktekannya. Yaitu huruf yang pertama ada huruf fa, yang kedua ada huruf ba dan mim, yang ketiga ada huruf waw. Baik, sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara pengucapan huruf fa yang betul. Huruf fa ini adalah tempatnya di bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas, ya, ujung gigi yang atas. Jadi di sini, ya, seperti ini, ya. Jadi ibaratkan ini bibir, ya, ini bibir. Jadi di sini, ya, di dalam, bagian dalam, ya. Cara pengucapannya, baik, saya akan tuliskan dulu. Kita akan coba praktekkan bagaimana cara pengucapan huruf fa, ba, dan mim, dan waw. Ya, ada 4 huruf, yaitu tempatnya di asy-syafatain. Caranya seperti ini. Fa, fi, fu, af, if, uf, affa, iffi, uffu. Ya, perhatikan, ada sebagian orang yang ketika mengucapkan huruf fa itu ada pa. Mungkin karena terbiasa logatnya. Biasanya orang-orang dari orang-orang Sunda termasuk saya dulu juga ketika mengucapkan huruf fa itu agak seperti huruf p, pa, yang seharusnya, ya, yang seharusnya adalah ujung gigi ini bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu, af, if, uf, affa, iffi, uffu. Ya. Selanjutnya huruf ba, bi. Nah, ketika mengucapkan huruf ba itu tidak boleh tebal, ba, bi, bu, ya, ba, tapi suaranya dilepas, ya, dan lembut. Ba, bi, bu, ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu. Selanjutnya huruf mim. Ma, mi, mu, am, im, amma, immi, ummu. Ya. Kenapa harus ditahan? Karena mim termasuk huruf gunnah. Al-gunnah yaitu artinya dengung, ya. Jadi ketika mim atau nun yang bertasydid maka harus didengungkan, harus ditahan, ya, minimal berapa? 2 harokat. Baik, saya ulangi lagi. Ma, mi, mu, am, im, amma, immi, ummu. Ya. Selanjutnya huruf waw. Wa, huruf waw yaitu membentuk bulatan. Wa, wi, wu, au, iw, u, atau u, awwa, iwi, uwu. Itulah huruf-huruf yang terletak dalam asy-syafatain, ya, kedua bibir. Yang pertama huruf fa itu hanya bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi yang atas, ya. Selanjutnya ba dan mim ini sama, 2 bibir tertutup. Selanjutnya huruf waw itu membentuk bulatan, Baik, sekarang kita akan praktekkan dalam sebuah kata, ya. Yang pertama huruf fa. Kaifa, wa nafsin. Jadi tidak boleh dipantulkan karena huruf fa bukan termasuk huruf qalqalah. Wa nafsin, tidak boleh wa nafsin atau wa nafsin. Ini kurang sempurna. Jadi bukan salah tapi kurang pas karena tidak sesuai dengan tempatnya. Wa nafsin rufi'at. Selanjutnya watabba. Nah, perhatikan, jikalau ba di akhir kalimat atau ketika waqaf atau di akhir ayat atau ketika waqaf, maka harus ditahan jika ada tasydidnya. Tidak boleh langsung watab seperti itu. Rabbi, kalau sendiri langsung Rabbi kabadin
Yang mim muqsadatun, muqsadatun. Masghabatin, masghabatin. Yang waw ta'lamuna, muna, membentuk bulatan. Ta'lamuna au amara, roknya tebal. Au amara kuwirat. Baik, para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan praktekkan huruf-huruf yang sudah kita pelajari dari awal, dari tenggorokan, selanjutnya lidah, yes. Dan tadi barusan kita telah belajar asyafatain, yaitu pada bibir, kedua bibir. Sekarang kita akan coba praktekkan dalam membaca Al-Quran. Silahkan dibuka Qurannya pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-27. Baik, kita akan baca dari ayat yang ke-27. Baik, sebelum kita mulai, kita seperti biasa saya akan coba mempraktekkan, coba membacakan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan dibuka para ikhwan dan akhwat ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kita akan bedah apa saja hukum-hukum tajwid, huruf-huruf yang sudah kita pelajari dalam ayat ini. Yang pertama ada alladzina yanquduna. Ini adalah ikhfa, dan ikhfa di sini karena bertemu dengan huruf yang tebal, yaitu huruf qaf, huruf isti'la, maka ikhfanya tidak boleh yang tipis. Alladzina yanquduna, karena nanti ketika mengucapkan huruf qaf itu tidak bisa tebal. Kalau misalkan dengungnya itu tipis, yanquduna, tapi yanquduna. Jadi persiapan mengucapkan huruf qaf. Alladzina yanquduna ahdallahi. Nah, ahdallah ini lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah harus tebal karena sebelumnya berharokat fathah. Selanjutnya ada mim ba'di. Mim ba'di ini hukumnya iqlab. Mim mati, nun mati bertemu dengan ba. Selanjutnya ada mitsaqihi, tanda hi, hak dhamir ini hukumnya adalah mad silah qasirah, ya, karena panjangnya hanya 2 harokat. Akan tetapi di kalimat selanjutnya wa yaqta'una ma-nya ini mad jaiz munfasil amarallahu bihi. Nah, hak dhamir yang seperti ini hukumnya mad silah tawilah, ya. Panjangnya paling sedikit 2, ya, 2, 4, 6 harokat. Ahsan, kita ambil yang lebih panjang karena supaya membedakan antara hak dhamir yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Contohnya seperti ini. mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal bihi. Yang pertama mitsaqihi 2 harokat saja. Yang selanjutnya bihinya yaitu 4 atau 6 harokat, 2, 4,
2 sampai 6 harokat. Ya ahsan lebih dari 2 harokat karena dia mad silah tawilah. Selanjutnya ayyusal. Ini hukumnya nun mati bertemunya adalah idgham bi gunnah, panjangnya minimal 2 harokat. Selanjutnya wa yufsiduna fil ula, ini mad wajib muttasil. Hukumnya yaitu panjangnya 5 harokat. Namanya wad wajib, maka harus dibaca 5 harokat. Nah, selanjutnya ayat selanjutnya saya akan bacakan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Baik, kita akan koreksi, kita akan lihat apa saja, hukum apa saja yang ada dalam ayat ini. Yang pertama adalah wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Ini ikhfa, selanjutnya amwatan, begitupun ikhfa. Thumma, ini adalah gunnah. Gunnah yaitu mim atau nun, mim dan nun yang bertasydid, maka itu dinamakan gunnah. Gunnah artinya dengung, maka harus didengungkan, minimal dibaca 2 harokat. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Maka harus diseimbangkan. Gunnah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga harus diseimbangkan. Kalau kita mengambil 2, selanjutnya 2 harokat. Ya. Baik, saya akan ulangi dari ayat yang ke-27. Ini yang terakhir sebelum kita akhiri. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran tahsin dan tajwid Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam memperbaiki bacaan kita, dalam menambah ilmu khususnya dalam bidang tahsin dan tajwid Al-Qur'an, karena jangan sampai kita merasa sudah puas dengan apa yang sudah kita pelajari. Karena sampai sekarang para masyaikh pun yang sudah mereka belajar, yang ilmunya jauh lebih dari kita, itu mereka masih belajar, masih saling belajar dengan kawan-kawannya. Karena jikalau kita merasa sudah puas, maka ini akan timbul rasa takabur, yaitu sombong, merasa sudah cukup ilmu yang saya sudah punya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang tersebut, akan dijauhi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, saya berpesan khususnya ya kepada diri saya dan kepada para pemirsa semuanya, jangan sampai kita lewatkan hari kita tanpa membaca Al-Qur'an. Alangkah lebih baiknya kita tidak hanya membaca Al-Qur'an, tetapi kita tadaburi isinya, membaca artinya, mentadaburi, membaca tafsirnya. Lebih baik juga dengan kita mencoba untuk menghafalnya. Walaupun misalkan sehari 1 ayat, jikalau kita mempunyai keinginan, mempunyai tekad yang kuat, insya Allah Allah akan mudahkan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, Allah menyebutkan 4 kali, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, yang artinya, dan sungguh telah aku mudahkan, walaqad yassarnal qur'ana, Al-Qur'an ini untuk dipelajari, lidzikri fahal min muddakir, maka apakah ada yang mau mempelajarinya, maka apakah ada yang mau menghafalnya. Maka ini menjadi teguran bagi kita,
menghafal Quran itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa menghafal Quran itu adalah mudah. Menghafal Quran itu mudah. Maka saya memberikan motivasi khususnya untuk diri saya dan kepada para pemirsa semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menghafal Al-Qur'an ini, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia menghafal Al-Qur'an, ya, maka nanti dia akan bisa memberikan mahkota kemuliaan di yaumil qiyamah kepada kedua orang tuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i